Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najih. Saya mengajar di kelas 4 SDN Lacari 2, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Saya masuk dalam PPG dalam jabatan atau PPG Daljab tahun 2020 oleh LPTK Universitas Kanjuruhan Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat semua ya. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, kemarin sudah sarapan semua. Terus peralatan tulisnya sudah siap. Tadi ada kendala sedikit dengan kamera saya. Kemudian silakan Aida untuk menyiapkan berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Sebelum saya mulai untuk pelajaran selanjutnya, untuk menyanyikan lagu nasional, lagu yang paling familiar menurut kalian. Biasanya kalau dulu itu ada Oke, pada hitungan keempat kita nyanyi bukan bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, privasi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Hari ini kita akan belajar tentang, udah kelihatan ya? Sudah. Nah, ini materinya ada cerita, kemudian pelestarian sumber daya alam, kemudian yang terakhir jenis-jenis pekerjaan. Kemudian kita masuk materi yang pertama, yakni materi cerita. Nah, di dalam materi cerita ini, saya ulang lagi, ada macam-macam cerita dan unsur-unsur cerita. Nah, sekarang yang macam-macam cerita. Nah, macam-macam cerita itu ada cerita dongeng, ada cerita legenda, dan macam-macam. Ada cerita fiksi, ada cerita narasi. Nah, kemudian ini ada sebuah cerita yang mana cerita ini berjudul Beruang yang Malang. Nah, silakan Niar, silakan dibaca Alkisah. Alkisah, pada suatu hari yang di hutan ada ekor beruang yang kelaparan. Selanjutnya, ia menjelajahi dari hutan untuk mencari madu. Tapi sayang, dia pun akhirnya pergi karena jarang bekas sama sekali. Ya, sebentar.
Alkisah pada suatu hari yang cerah di hutan. Ya, sebentar ya. Cukup dulu. Ia menjelajahi hutan untuk mencari madu. Tapi sayang, dia Pada suatu hari yang cerah di hutan ada seekor beruang yang kelaparan. Ia menjelajahi hutan untuk mencari madu, tapi sayang dia tak menemukan satu sarang lebah sama sekali. Ia pun akhirnya pergi ke sungai untuk mencari ikan. Di sana ia menemukan banyak ikan yang sedang berenang. Ia akhirnya berhasil menangkap satu ikan yang sangat besar. Di saat sang beruang membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap sang ikan, tiba-tiba sang ikan membuka mulutnya. "Tolong, jangan makan aku," teriak sang ikan. Sang beruang pun tidak jadi memakan ikan tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya sang beruang keheranan. Kau boleh memakanku, tapi ada syaratnya. Izinkanlah aku meminta izin terlebih dahulu pada keluargaku di rumah. Tunggulah sebentar, aku akan kembali, janji sang ikan. Silakan dilanjutkan, Yar. Baiklah, kau akan kulepaskan yang itu. Dilanjutkan, Win. Pindah aja. Yang cerita tadi dilanjutkan ya, Pak. Nah, silakan dilanjutkan. Baiklah, kau akan melepaskan ikan. Akan tetapi setelah lama sekali ternyata tidak sang ikan. Ia pun sangat menyesal terlalu mudah ditipu sehingga ia tidak jadi mendapat apa yang nyaris ia dapatkan. Akhirnya sang beruang berjanji bahwa gurunya akan menjadi seekor. Nah, ada cerita pendek yang dinamakan cerpen. Nah, ini seekor beruang yang malang dibodohi atau ditipu hewan lain. Baiklah, kau akan kulepaskan, ucap sang beruang percaya kepada sang ikan. Akan tapi setelah lama sekali ternyata sang ikan tidak muncul kembali. Akhirnya sang beruang pun sadar dirinya telah ditipu oleh sang ikan. Ia pun sangat menyesal karena sifatnya yang terlalu mudah ditipu, sehingga ia tidak jadi mendapatkan apa yang nyaris ia dapatkan. Akhirnya sang beruang berjanji bahwa dirinya akan menjadi seekor hewan yang tidak mudah dibodohi atau ditipu hewan lainnya. Kemudian di dalam cerita selain macam-macam cerita, ada unsur-unsur cerita. Unsur-unsur dalam cerita yang penting adalah ada alur. Unsur-unsur penting dalam sebuah alur adalah peristiwa, konflik, dan klimaks. Unsur-unsur tersebut akan membuat cerita rekaan menjadi padu. Dan unsur-unsur tersebut ada yang namanya unsur intrinsik, kemudian ada yang namanya unsur ekstrinsik. Kemudian yang unsur intrinsik ini, unsur intrinsik ada di dalam suatu cerita meliputi tokoh, latar, konflik, alur, dan amanat. Nah, ini silakan ditulis di buku tulis. Unsur intrinsik. Silakan ditulis unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Unsur yang ada di dalam suatu cerita meliputi tokoh,
latar, konflik, alur, dan amanat. Nah, kemudian ini silakan ditulis lagi. Di dalam unsur intrinsik itu ada yang namanya tokoh. Nah, ini silakan ditulis. Ada tokoh, ada latar, ada konflik, ada alur, dan ada amanat. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam sebuah atau di dalam suatu cerita. Di sana ada tokoh, ada latar, ada konflik, alur, dan amanat. Sudah? Pak. Pak. Belum, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Nah, oke, sudah. Belum. Unsur intrinsik itu ada tokoh yang namanya tokoh, ada yang namanya latar, ada yang namanya konflik, kemudian alur, dan amanat. Nah, sekarang arti satu persatu. Apa sih yang dinamakan dengan tokoh itu? Apa yang dinamakan latar, apa yang dinamakan konflik, apa yang dinamakan alur, apa yang dinamakan amanat. Nah, sekarang ada tokoh. Nah, ini tokoh pelaku atau orang yang melakukan. Bisa kalau tokoh dongeng atau legenda Malin Kundang itu pelakunya atau tokohnya adalah Malin Kundang dan ibunya, itu orang yang melakukan. Tapi kalau tadi beruang dan ikan tadi berarti tokohnya siapa? Beruang. Beruang, dan satunya adalah ikan, betul. Kemudian ada yang namanya tokoh utama dan tokoh sampingan. Nah, kemudian kalau tokoh utama itu atau yang biasa disebut dengan tokoh baik atau protagonis, kemudian atau antagonis atau lawannya, tokoh yang lawannya. Kemudian yang tokoh sampingan itu namanya tokoh tritagonis. Kemudian ada yang namanya latar. Ada yang namanya latar. Nah, ini pengertiannya. Latar itu bukan teras rumah, bukan loh ya. Bukan, beda dengan itu. Kalau latar ini yang dinamakan adalah tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Misalnya hutan, rumah, sekolah, dan lain-lain. Nah, kalau yang cerita tadi ada beruang dan ikan tadi, itu kira-kira latarnya di mana? Hutan. Di hutan. Kemudian ketika di hutan itu ada beruang tadi mencari madu tapi tidak ada lebahnya, tidak ada madunya. Akhirnya itu yang pertama di hutan. Kemudian akhirnya dia mencari tempat lain. Di mana itu? Sungai. Sungai atau danau. Makanya dia akhirnya ketemu sama ikan. Nah, itu latarnya atau tempatnya itu adalah di sungai dan di hutan atau di danau. Kemudian setelah latar ada konflik. Nah, konflik ini masalah yang ada di dalam sebuah cerita. Konfliknya kalau yang tadi sebagai contoh yang beruang dan ikan tadi, konfliknya apa? Konfliknya adalah mencari ikan. Yang pertama ada konflik yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah mencari madu. Masalahnya mencari madu tapi tidak ada madunya.
Nah, kemudian yang konflik kedua apa? Mencari apa? Mencari ikan. Mencari ikan. Masalahnya mencari ikan di sana. Nah, kemudian mencari ikan, ternyata beruangnya dibodohi sama ikannya. Nah, itu yang dinamakan konflik. Kemudian alur. Apa itu alur? Alur adalah jalinan peristiwa dalam suatu cerita. Jalinan peristiwa itu yang dinamakan dengan alur. Kemudian yang selanjutnya adalah amanat. Amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada si pembaca, itu yang dinamakan amanat. Pesannya, kalau pesan dari dongeng beruang dan ikan tadi, pesan-pesannya kira-kira apa? Pesan-pesannya supaya kita atau menjadi orang tidak boleh begitu saja percaya kepada orang lain atau tidak boleh bodoh. Nah, caranya bagaimana tidak boleh bodoh agar supaya kita tidak bodoh? Ya makanya sekolah salah satunya. Salah satunya adalah sekolah. Mungkin ada sekolah, ada ngaji. Nah, banyak macamnya. Dan salah satunya adalah sekolah. Nah, kemudian di samping unsur intrinsik ada unsur ekstrinsik. Rina, silakan dibaca, Rina. Terdapat 3 hal utama dalam unsur ekstrinsik terdekat, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang. Sebentar. Kalau membaca diperhatikan tanda bacanya. Contoh di sini ada, ya, dilihat ya. Di sana ada tanda koma, harus berhenti sebentar. Cara membacanya, terdapat 3 hal utama dalam unsur ekstrinsik cerpen. Berhenti sebentar, kemudian dilanjutkan lagi, yaitu latar belakang masyarakat. Nah, ada koma lagi. Nah, harus berhenti sebentar lagi, dilanjutkan latar belakang pengarang. Nah, berhenti, ojo dilanjut wae. Nah, dilanjut wae engko sing ngrungokno gak mudeng. Ya, gak bisa didengarkan sama sekali, gak paham, yang mendengarkan gak paham apa maksudnya. Kemudian dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, seperti itu. Silakan diulangi, Rina. Terdapat 3 hal utama dalam unsur ekstrinsik cerpen, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Ya. Belum, Pak. Aku wow. Bentar ya, baterai saya habis. Apa? Digolaiman. Untung kok Linda. Belum.
Ya, jadi unsur ekstrinsik terdapat 3 hal utama dalam unsur ekstrinsik cerpen, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Ini unsur ekstrinsik yang di luar cerpen, di luar cerita tersebut. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam materi pelestarian SDA. Apa kemarin SDA? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Contohnya apa saja? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada 2 macamnya. Yang satu apa? Sumber daya alam yang apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Daya alam tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kemudian silakan diamati. Saya sudah membuat video dari YouTube kemarin. Silakan diamati dulu. Masih muter. Jadi tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kita bergantung pada sumber daya alam. Tetapi hal itu jangan semesta-merta untuk menjadikan sumber daya alam harus dipakai, harus dihabiskan. Ditulis. Nggak usah, didengarkan aja dulu, disaksikan aja dulu. Lingkungan. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus ditumbuhkan sejak kecil. Salah satu cara menumbuhkan kesadaran tersebut adalah dengan melakukan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan tersebut seperti berhemat air, membuang sampah pada tempatnya, yaitu membersihkan lingkungan dari sampah, tidak mencemarinya, tidak mencemari tanah, tidak mencemari air, tidak mencemari udara. Kemudian yang belum banyak itu siap. Niar dibaca. Pelestarian. 3 cara yang dapat dilakukan sebagai upaya pelestarian SDA. A. Penghematan adalah pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. B. Perlindungan adalah upaya perlindungan SDA agar tetap lestari dan tidak mengalami kepunahan. C. Peliharaan adalah memelihara SDA yang ada agar lestari sehingga dapat digunakan hingga generasi mendatang. Ya, jadi 3 cara, salah satu upaya, salah satu cara untuk pelestarian SDA. SDA itu artinya sumber daya alam. Nah, salah satunya kalau ini saya buat 3. Yang pertama adalah penghematan. Makanya penghematan artinya menghemat itu bukan medit loh ya, bukan. Tapi menghemat, menggunakan yang tidak terpakai dan sebagainya. Penghematan adalah pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan saja. Nek ra butuh ya ora usah dikakno. Contoh, ketika kalian sudah selesai menonton TV, misalnya acara kartunnya, acara upin-ipinnya, atau acara apa yang kalian tonton, kalian saksikan sudah selesai, dimatikan TV-nya. Nah, itu adalah salah satu penghematan. Nah, salah satu penghematan sumber daya alam. Kalau di sana, kalau dalam ini energi di sini
menggunakan energi listrik. Berarti di sini penghematan energi listrik, sumber daya energi listriknya. Tuh, bukan. Nggak usah. Kalau setelah kalian selesai menonton TV, selesai menyaksikan kartunya, tapi kalian tinggalkan begitu aja, tidak dimatikan. Nah, ini yang tidak bagus. Maka di sana akan terjadi pemborosan. Nah, pemborosan, satu orang melakukan pemborosan, orang yang lain melakukan pemborosan lagi. Nah, ini mengakibatkan kepunahan atau penghabisan energi. Nah, dalam hal ini adalah energi listrik. Kemudian perlindungan yang B. Perlindungan adalah upaya perlindungan sumber daya alam agar tetap lestari dan tidak mengalami kepunahan. Kalau di Indonesia ada atau mempunyai hewan yang dalam pengakuan dunia ini hewan yang sudah hampir punah, tapi Indonesia masih punya. Ada yang tahu? Hewan itu apa? Ada yang tahu? Hewan apa itu? Indonesia punya hewan yang sudah diakui dunia hampir punah. Tipe hewannya, jenisnya seperti kadal, tapi di sana besar. Hewan apa itu? Ada yang tahu? Komodo. Betul sekali. Komodo ini sudah diakui dunia bahwa Indonesia yang punya komodo ini adalah Indonesia. Lebih tepatnya di tempat daerah Ujung Kulon. Nah, di sana. Makanya di sana harus ada upaya perlindungan komodo agar tetap tidak mengalami kepunahan. Makanya dikonservasikan di Ujung Kulon sana supaya tidak punah. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeliharaan, adalah memelihara sumber daya alam yang ada agar lestari sehingga dapat digunakan hingga generasi mendatang. Di sini adalah saya berikan contoh hutan. Kalau di sini pemeliharaan hutan supaya hutan ini tidak gundul, supaya bisa dinikmati untuk next generasi selanjutnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis pekerjaan. Winda, mana Winda? Baca Win. Jenis-jenis pekerjaan: petani, nelayan, tukang batu, DSP itu dan sebagainya singkatannya. Oke, karena alat yang digunakan untuk bekerja. Sebelum kita lanjutkan, mungkin bisa dijawab. Petani, apakah alat-alat yang digunakan untuk bekerja? Petani, apa saja? Apa? Pacul. Bahasa Indonesianya apa? Cangkul. Cangkul, betul. Selain cangkul apa? Selain cangkul apa? Bahasa Indonesianya apa? Itu bahasa Jawa. Sabit. Sabit. Kemudian apalagi? Itu yang bertipikal kurang modern. Kalau yang petani, kemudian yang modern apa kira-kira? Pak, kok ada fotonya? Aku nggak ada tulisannya. Ya, nggak ada. Apa kira-kira? Yang modern apa? Traktor, betul. Kemudian itu yang petani. Kemudian tadi ada petani, ada nelayan dan tukang batu. Kalau nelayan, yang alat yang digunakan apa? Jaring. Jaring. Selain jaring apa? Apalagi? Pancing. Ada jaring, ada pancing, ada lagi apa? Yang dinaiki itu? Perahu. Ada perahu. Itu yang bertipikal alat tradisional. Kalau yang modern apa? Ya, kapal. Yang modern adalah kapal.
Kalau yang perbedaannya, kalau perahu layar itu yang memakai layar itu mengandalkan energi angin, tenaga angin, supaya bisa berlayar ke laut, makanya di sana pakai layar. Tapi kalau sekarang sudah modern, tidak pakai layar lagi, tapi pakai kapal atau tenaga diesel. Di sana pakai diesel, tahu diesel? Tahu Pak. Mesin sing digawe traktor itu dicoplok, diotaki, terus didokok ning gone perahu, didokok ning gone kapal. Jadi tenaganya tidak mengandalkan tenaga angin lagi, tapi mengandalkan tenaga diesel itu tadi. Niar iseng lah ya senengane. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, satu lagi tadi pekerjaannya kurang satu. Tukang batu. Nah, tukang batu, peralatan yang tradisional apa kira-kira? Palu. Terus apa lagi? Ya, palu. Terus apa lagi? Mikrofonnya ada. Paku. Kameranya dinyalakan. Paku. Kameranya dinyalakan semua. Paku. Kameranya mana kameranya? Paku. Terus apa lagi? Palu. Ya, palu tadi sudah. Masa lalu lebih sederhana dan ini biasanya menggunakan mesin yang menahankan pekerjaan manusia. Memudahkan pekerjaan manusia. Nah, dulu seperti ini. Apa namanya ini? Setrika. Kemudian sekarang sudah seperti ini. Sudah modern seperti ini. Makanya di sini ada kabelnya. Kemudian dihubungkan dengan saluran listrik. Nah, apa ini? Kompor. Apa ini yang bawah? Kompor. Bukan. Ini namanya sebelum ada komputer ini menggunakan seperti ini untuk membuat surat, membuatan dokumen, apapun menggunakan seperti ini. Ini dinamakan mesin ketik. Makanya kalian tidak tahu ini munculnya di tahun-tahun lama, tahun 50, tahun 60-an. Kalau tahun sekarang sudah nggak ada. Di kantor ada, di kantor masih ada, masih bisa digunakan, bahkan cuman karbonnya tidak ada. Kemudian yang atas ini kompornya sudah menjadi seperti ini. Nah, ini kompor apa? Kompor apa itu? Ya, kompor gas. Kalau yang di samping kiri kompor apa? Kompor minyak tanah. Nah, dulu mesin ketiknya seperti ini. Kalau sekarang sudah menjadi seperti ini, komputer, atau yang sekarang sudah menjadi laptop. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya. Ya, kalau tidak, tadi kita sudah belajar tentang apa? Apa ini? Cerita. Cerita. Di dalam cerita itu ada. Di dalam cerita itu tadi ada apa? Unsur apa? Unsur intrinsik. Intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang sumber daya alam dan melestarikan bagaimana caranya melestarikan sumber daya alam. Kemudian yang terakhir adalah apa ini? Jenis pekerjaan. Nah, kemudian silakan ditulis semuanya.
Sebutkan unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Sudah, Pak. Oke, udah semua ya. Nah, sudah, Pak. Oke. Itu yang soal ceritanya, kemudian yang pelestarian alamnya. Nah, ini sekarang ditulis lagi. Sebutkan kegiatan yang dapat melestarikan lingkungan. Sebutkan kegiatan yang dapat melestarikan lingkungan. Ini juga ditulis, Pak. Ya, sama ditulis. Selesai? Belum. Sudah, Pak. Mang, sampai itu, Mang. Belum, Pak. Hah? Belum. Oh alah. Pak Naci, ini soal, Pak. Iya. Nanti ini dikumpulkan. Iya. Buat PR, Pak. Iya. Ngumpulkannya jam berapa? Nanti tak infokan di grup lagi ya. Iya. Di foto, Pak. Ya. Jam berapa, Pak? Jam. Setelah Pak, kenapa? jam berapa? Jam Nanti tak berapa? infokan lagi. Ini ditulis dulu. Nah, Ya. yang terakhir ini aja. Yang terakhir ini. Aja. Bentar, Pak, bentar. Tuliskanlah di bukumu alat apa sajakah yang mengalami perubahan teknologi. Banyak tadi ya. Mulai dari petani mengalami perubahan energi, kemudian nelayan juga mengalaminya, kemudian apalagi tukang batu juga sama mengalaminya juga. Ya, Pak. Sudah ya? Rina sudah, Rina? Sudah. Sudah ya? Sudah. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap patuhi aturan kesehatan, cuci tangan yang bersih, kebiasaan hidup bersih silakan diterapkan di rumah. Kemudian tetap patuh kepada kedua orang tua, tidak boleh bantah kalau itu sifatnya positif. Nah, tidak mungkin orang tua menyuruh hal-hal yang negatif, menyuruh yang jelek-jelek, gak mungkin. Kalau orang tua menyuruh hal-hal yang jelek, jangan mau, dan itu tidak mungkin, saya yakin gak mungkin. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.